Jadi 1% sebenarnya Iya, jadi 1%. yang menjadi tanggung jawab pegawai, yang 4%-nya itu menjadi tanggung jawab pemberi kerja kan gitu. Dan untuk PPUB yang untuk pekerja ini punya bonus dari iuran yang dipotong 1% Iya. itu bisa menanggung 5 orang maksimal kan gitu ya. Iya. Tapi yang bujangan juga segitu juga. Jadi ini kayak itulah saya bilang ini kan gotong royong ya, gotong royong yang penghasilannya lebih tinggi membantu penghasilannya yang lebih rendah dan lain-lain kan gitu ya. Jadi cara pandangnya seperti itu ya. Kenapa saya ini, jadi setiap pekerja memang ada perpresnya, bahwa di perpres itu dibunyikan bahwa setiap pemberi kerja wajib mendaftarkan pekerjanya. Jadi kalau istri bapak sebagai pekerja juga, maka pemberi kerjanya wajib mendaftarkan kan gitu ya. 4%-nya menjadi tanggung jawab pemberi kerja, 1%-nya dipotong dari gaji pegawai kan gitu ya. Jadi mudah-mudahan kita semua sehat ya gitu. Dan Gitu bisa, ya. jadi iuran kita bisa dipakai untuk yang membutuhkan saja ya. Kemudian Kita lanjut ya Ibu. Ya. Tadi pertanyaan dari Kak Kopi Susu. Ini ada pertanyaan yang cukup menarik juga Ibu. Dari Kak Bagas Saputra 8403. Kenapa BPJS gratis banyak dinonaktifkan padahal pasien masih rawat inap? ini BPJS gratis yang mana ya? Nah, memang belakangan ada penonaktifan untuk yang penerima bantuan iuran dari pusat ya, dari APBN. Namun bukan berarti tidak bisa diaktifkan kembali, hanya saja mekanismenya mungkin karena ini PBI dari pusat, kami menyerahkannya kepada dinas sosial terkait ya untuk mengaktifkan gitu ya, melalui ya pengajuan mungkin ya, karena yang punya kewenangan untuk mengajukan untuk mengaktifkan kembali di sini adalah dari dinas sosial, nanti mengajukan ke Kementerian Sosial ya. Nah terus ini udah tergeletak di rumah sakit, terus gimana? Nah saya tidak bisa apa ya, kalau untuk PBI APBN ya begitulah mekanismenya, memang tidak akan bisa langsung aktif lagi juga. Tapi kita bersyukur untuk Kepulauan Bangka Belitung ini mayoritas Pemdanya itu sudah menyandang UHC prioritas namanya ya. Jadi tiap Pemda di Kepulauan Bangka Belitung ini punya program jaminan kesehatan, membayarkan jaminan kesehatan iuran ya, iuran jaminan kesehatan bagi masyarakatnya. Termasuk tadi kondisi-kondisi yang tadi dengan status UHC prioritas, ketika mungkin ditemukan yang PBI APBN tadi tiba-tiba nonaktif di rumah sakit, Bapak datang saja minta tolong keluarga dan lain-lain ya, mungkin rumah sakitnya juga bisa membantu, dinas kesehatan nanti akan membantu langsung mengaktifkan melalui program PBI yang dari pemerintah daerahnya ya, atau istilah kalau di kami namanya PBPU Pemda yang dibayarkan oleh Pemda. Karena mayoritas sudah UHC prioritas Pemda-Pemdanya, maka dia bisa mengaktifkan langsung. Oh ya, mohon maaf, kecuali Kota Pangkal Pinang ya. Kota Pangkal Pinang memang statusnya per 1 Juli ini tidak UHC prioritas ya. Jadi kondisi-kondisi tadi yang PBI APBN tiba-tiba di rumah sakit tidak aktif. Nah ini mungkin solusinya bisa dikomunikasikan dengan pemerintah daerah, karena kalau sebagai peserta mandiri pun kita ada waktu yang 14 hari tadi. Mungkin ada yang bertanya kenapa kok pakai waktu 14 hari tadi ya, karena memang ada persiapan, maksudnya ketika peserta mandiri ini kan ada mekanisme persiapan fasilitas kesehatannya dan lain-lain, dan sebenarnya ini ada mekanisme mendorong agar masyarakat ini sadar bahwa kan ini kepesertanya wajib ya, seharusnya tentunya mendaftar itu istilahnya ya dari jauh-jauh hari sebelum kita memang butuh layanan, kita udah siap diri, sudah sedia payung sebelum hujan. Jadi ketika memang butuh kita ya istilahnya sudah siap lah begitu, dengan segala macam proteksi yang kita punya, khususnya kepesertaan JKN-nya kan yang aktif gitu. Baik. Berarti ini nyambung menjawab juga Bu tadi pertanyaan yang ada di Instagram. Tadi tuh ada pertanyaan, saya sebelumnya non aktif karena premi nih atau tunggakan, terus dialihkan oleh pemerintah ke PBI atau penerima bantuan iuran yang gratis lah kalau masyarakat umum taunya. Nah, cara ngecek aktifnya itu gimana sih? Nah, paling mudah sebetulnya, paling enak kalau misalkan kita dalam kondisi non aktif karena premi atau menunggak, terus sama pemerintah dibantu nih, dialihkan ke bantuan pemerintah agar status BPJS-nya aktif.
Nah, yang perlu diingat ketika memang sudah punya premi atau tunggakan terus dialihkan ke bantuan pemerintah, itu yang dibayarkan oleh pemerintah adalah iuran bulan berjalan atau iuran bulan selanjutnya. Makanya status BPJS-nya aktif, tetapi itu tidak menghapus tagihan yang sebelumnya. Tagihan pribadi yang sudah terbentuk sebelumnya itu masih menjadi kewajiban pribadi untuk dilakukan pembayaran. Nah, untuk status ngecek kepesertaan PBI masih aktif atau tidak, itu bisa dari aplikasi mobile JKN pada menu info peserta. Nah, jangan lupa juga kalau memang merasa sebelumnya terdaftar sebagai peserta pekerja mandiri atau yang bayar pribadi terus dialihin ke bantuan pemerintah, itu dicek juga di menu lainnya di aplikasi mobile JKN. Nanti di bagian bawah itu ada menu info iuran. Dipastikan di menu info iuran itu sudah lunas. Nah, nanti kalau mau status kepesertaan bisa cek di info peserta masih aktif ditanggung atau tidak setiap bulannya, silakan lakukan pengecekan. Kalau mau cek iuran bisa juga cek menu lainnya, lalu di bagian bawah ada menu info iuran, itu dipastikan lunas. Kalaupun masih ada tagihan, segera bayarkan selama masih ditanggung oleh pemerintah. Nah, karena takutnya nanti kalau tidak dibayarkan malah terjadi kendala. Nah, atau kalau nggak ada aplikasi mobile JKN, kan biasanya ada beberapa peserta yang udah penuh nih memorinya Bu. Nah, bisa simpan nomor WA layanan Pandawa di 0811 8165 165. Nah, nanti cukup ketik halo. Nah, nanti setelah halo itu akan ada pesan balasan berupa 3 menu. Ada menu pengaduan, informasi, atau administrasi. Nanti boleh dipilih menu informasi. Untuk cek status kepesertaan bisa pilih menu status kepesertaan. Atau kalau mau cek iuran juga bisa dipilih menu informasi iuran. Nah, jadi walaupun sudah dialihkan ke bantuan pemerintah, itu tetap harus dipastikan tunggakan yang lamanya itu sudah lunas. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi memang peserta, kembali menegaskan ya, menjadi peserta mandiri yang beralih menjadi peserta tanggungan pemerintah atau PBPU Pemda tadi, tagihan yang terbentuk sewaktu masih menjadi peserta mandiri tidak hilang atau tidak dihapuskan ya. Jadi memang dia kalau seandainya peserta masih menerima notif dari WA ataupun di telepon gitu ya dari petugas kami untuk mengingatkan pembayaran iuran, meskipun sudah merasa sudah menjadi tanggungan pemerintah, sudah bisa digunakan, sudah aktif, tapi masih punya kewajiban untuk menyelesaikan tunggakan ataupun iuran yang sudah terbentuk sebelumnya, seperti itu. Untuk bagi peserta pun yang mungkin merasa berat gitu ya untuk melakukan pembayaran ataupun menyelesaikan tunggakan yang sebelumnya, ya tadi bisa mengikuti program Rehab 2.0 tadi untuk peserta alih segmen atau peserta yang beralih peserta menjadi dari mandiri gitu ya, dengan keringanan yang sudah diberikan BPJS itu sudah lumayan loh. Untuk program Rehab 2.1 itu untuk peserta alih segmen itu bisa sampai 36 bulan. Karena kalau sebelumnya di program sebelumnya itu cuma 24 bulan, Bu. Nah, ini 12 cukup bulan. 12 bulan untuk tunggakan 24 bulan gitu ya. Iya, tunggakannya 24 bulan. Iya, lama cicilannya 12 bulan. Jadi Nah, ini kalau cukup yang membantu beralih, ya. Cukup membantu untuk peserta yang mungkin masih merasa berat gitu ya untuk mencicil 12 bulan. Iya, 36 bulan kalau yang sudah alih segmen itu masih punya tanggungan tunggakan mandirinya itu bisa mencicil selama 36 bulan paling lama ya, dan mudah-mudahan itu sudah menjadi keringanan karena kita tidak pernah tahu ya, kecuali kalau kayak yang PBI, JK, PBN ya memang dianggap tidak mampu lah. Tapi kalau yang di luar itu seperti yang ke PBPU Pemda yang dibayarkan oleh Pemda, kemudian apalagi kalau yang beralih ke badan usaha, ke PNS gitu ya. Nah, itu tetap menjadi tanggung jawab pribadi dan kita harap itu bisa diselesaikan Ya, kan gitu. Karena itu ya. bagaimanapun iuran yang kita kumpulkan yang menjadi kewajiban kita itu untuk program JKN ini menjadi sumber utama dalam membayar layanan kesehatan kan gitu ya.
Nah, kita berharap dengan mengoptimalkan iuran yang seharusnya bisa kita kumpulkan, maka pembayaran kepada layanan kesehatan itu bisa lancar, ke depan-depannya terus lancar ya. Nah, sebagai gambaran juga kepada teman-teman, kepada netizen ya, kepada masyarakat semua, dalam sekarang ini pelayanan belanja layanan kesehatan BPJS Kesehatan itu terus meningkat ya. Bahkan saya harus sampaikan bahwa kondisi tahun berjalan ini aja yang kita belanjakan itu lebih besar daripada yang kita terima iurannya kan gitu, dengan kondisi masih banyak iuran yang belum bisa kita tagih. Dan yang terbesar itu memang dari segmen mandiri. Dari segmen mandiri ini yang belum bisa tertagihnya lumayan besar ya. Sementara sebenarnya belanja layanan kesehatan kita tuh sekarang besar terus, meningkat terus ya, sementara penerimaannya masih belum optimal ya. Oleh sebab itu kepada masyarakat khususnya peserta mandiri ya, seperti yang kita sampaikan tadi, banyak yang bersandar ke program ini ya. Tapi program ini perlu dijaga juga kan gitu ya. Dijaganya dengan cara apa ya? Kesadaran kita untuk membayar kewajiban kita, membayar iuran sesuai dengan kewajiban ya yang kita sudah sepakati di awal ketika kita mendaftar sebagai peserta mandiri ya. Itu mungkin ya, pertanyaannya. Kita baik gitu ya kakak Ya, terkait. jadi yang beralih pun bisa nyicil kan 36 Ya, gitu. Jadi don't worry. Ada banyak kemudahan ya yang diberikan BPJS Kesehatan untuk membayar iuran pesertanya. Nah, ini mungkin dari tadi ada yang spam Bu, pertanyaan dari Kak Erin Saruli ya, terkait denda RITL bisa dicicil nggak Bu? Kan biasanya waktu masuk itu terlihat notif ya, maksudnya kena denda, ada denda layanan. Nah, untuk bisa terbit ada denda layanan. Nah, untuk bisa terbit SPP dendanya memang harus dibayar dulu. Maaf ya. Alhamdulillah ya, maksudnya kita punya program ini, kita butuh apa ada yang menjamin ya. Tapi ketika kita sudah tidak butuh lagi, jangan sampai tidak bayar. Bayar terus, setiap tanggal 10 bayar terus ya. Denda layanan itu kan karena kita alfa membayar iuran ya. Nah, makanya mohon maaf untuk terbit SEP-nya nanti atau surat jaminannya ya, nanti di rumah sakit itu memang hitungan dendanya harus dibayar terlebih dahulu baru bisa dijamin layanan di rumah sakitnya ya. Gitu ya Kak Erin. Apa dalam program